Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Saudara-saudara, dalam ayat yang saya baca tadi, yang baru dibaca tuh ada pesan Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Betul? Hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikanlah apa-apa yang sudah kamu siapkan untuk masa yang akan datang. Betul? Betul? Ini cara Pak Kiai Zainuddin. Kita diperintahkan untuk beriman dan bertakwa sekaligus untuk mempersiapkan masa yang akan datang. Betul? Nek cara Gus Dur, masa yang akan datang atau masa depan ada dua. Gus Dur saudara sekalian, masa depan itu ada dua. Yang pertama masa depan sebelum mati, dan yang kedua masa depan sesudah modal. Apa itu? Masa depan sebelum mati adalah karir di dunia. Betul? Betul? Masa depan sesudah mati adalah kehidupan setelah kita tidak ada di dunia. Betul? Ada dua masa depan. Masa depan sebelum mati dan masa depan sesudah mati. Betul? Dan dua-duanya harus sukses. Maka kita senantiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik di dunia dan baik di akhirat. Sukses dunia, sukses akhirat. Betul? Diomongna tak gampang ning prakteke abot. Sapa bae bisa ngomong, gini apa nggih? Tapi dilakoni angel. Mulane butuh usaha. Kowe sing usaha ora dadi ana ora urip. Butuh usaha. Nah, supaya usaha sukses salah satunya paling tidak kudu ngerti. Men ngerti kudu seneng ngaos. Mengarep salah bae. Salah pangapunten nggih niki anu gawan baji. Jenenge Laura. Lanang ora wadon ora. Raine nang lanang ning suarane ondredile lho. Malah ngruwel. Diomongna gampang, sukses dunia, sukses akhirat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi prakteke angel. Mulane kudu usaha utang. Salah satu usahane ya seneng ngaji. Ya ngaji karo ngaos niku sae. Jadi ngaji ngaos niku sareng-sareng. Termasuk siang ini kita bersama-sama mempelajari Al-Quran dalam rangka
dua peristiwa nyambut atau memperingati ulang tahun yang ke-40 dan Isra Mi'raj, betul? Karena waktu yang ringkes nanti saya istilahnya coro gawe panganan tegawe gado-gado mawon campur utek nggih. Dan ini mau ceritanya panitia mengko setelah pengajian nanti ada pertanyaan-pertanyaan dan disiapkan door prize. Kayaknya door prize-nya nanti bisa munggah haji tapi bayar dewek. Betul, betul. Tapi semoga-moga apa door prize itu yang terpenting menarik nggih. Nggih. Lah nuwun sewu. Kalau kita kira-kira ada di semuanya pengennya sukses dunia dulu apa sukses akhirat dulu? Atau penting dunia atau penting akhirat? Ya dua-duanya penting, betul? Yang penting akhirat itu yang nasi gari manfaat. Sebab bulan ini termasuk saya dengar nih kemarin itu ditandatangani SK. Allah menandatangani SK, yang SK itu isinya daftar orang-orang yang mau mati tahun depan. Ini udah termasuk dalam daftar itu atau belum? Mudah-mudahan belum. Allahumma. Kalau udah ya mohon kepada Allah, mudah-mudahan matinya diundur. Allahumma. Bisa atau tidak ya terserah Allah, betul? Sebab ada takdir namanya takdir mubrom, ada takdir yang namanya mu'allaq. Bahkan Allah kadang-kadang punya rencana, tapi seringkali rencananya diubah oleh Allah gara-gara doa. Maka dari itu ada doa Allahumma tawil umurona, betul? Mandan mirip sini aku nih. Raine pada ora? Ora seragame sing mandan pada. Nek raine tak ora pada ki gambar ki asline. Niki gambar ki niki asli asu. Nah, niki tak gambaraken. Manusia ini ada 4 unsur. Yang luar namanya badan, betul? Atau raga. Raga ini kalau nyawa sudah lepas, raga kembali ke alamnya. Yang tadinya tanah kembali tanah, yang jadinya unsur api kembali unsur api, yang sudah jadinya angin kembali ke angin, yang air kembali ke air. Kalau orang Islam masukkan bumi, betul? Betul? Jadi tanah melalui proses dimakan belatung. Pemanen niku sing lemu-lemu niku diarep-arep banget. Lemu esinom kenang corona lah. Mempur. Nek sing niki sih belatung mboten doyan. Iseng mangani orong-orong. Keton dikrakati nang nek cara wong Hindu dibakar, betul? Sing ora kemenangan dipangani nang haring kewan-kewan, bahkan terakhir ilang nang angin, sing kecemplung laut ilang nang banyu, betul? Dan niki njabat dewek
nuwun sewu raga ujung-ujungnya empan blatung. Yang di dalamnya ada yang namanya nyawa. Nyawa itu hanya lem saja. Dalamnya lagi ada ruh, yang paling dalam ada sukma. Ketika nyawa lepas, sukma kembali ke alamnya, raga dikembalikan ke alamnya, nyawa juga hilang. Ruh inilah yang dimintai pertanggungjawaban. Betul? Betul? Ruh tidak akan mati, masuk ke dalam raga umur 4 bulan, kemudian di dalam raga keluar, nanti di alam nasut, kemudian alam jabarut, maka alam malakut, terakhir alam lahut, kembali ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, Kanjeng Nabi di dalam peristiwa Isra Mi'raj tidak melalui proses mati, tapi bisa lahut ketemu Allah Subhanahu wa taala. Anak kebersihan jiwa lan kersanipun Gusti Allah. Kalau kita nanti melalui proses panjang dari alam nasut menuju alam jabarut, alam malakut, kemudian alam lahut, melalui proses panjang perjalanan spiritual. Maka dari itu mudah-mudahan kita bisa belajar akhirnya selamat di dunia, selamat di akhirat. Allahumma ingatlah ketika di dalam kubur atau di akhirat nanti, ruh ini akan dimintai pertanggungjawaban. Maka orang-orang kafir menangis. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Duh Gusti ngerti kaya niki kula saiki. Ora nyono babar pisan Gusti. Kula rekalan lagu mboten nate ibadah. Kula nang mboten nate salat. Untuk pengajian kalau mboten nate mangkat. Gusti tapi baik gemieno wong mati ora bisa tobat. Mulane mumpung tesi urip kudu sing pada ngibadah aja nganti maksiat. Putar premanas kemka. Allah kula bombong banget, Allah kula bombong banget, Allah kula bombong banget, Allah kula bombong banget. Adik-adik juga begitu. Nanti kalau sudah meninggal dunia, ruhnya akan dimintai pertanggungjawaban. Betul? Betul? Dan kelas kita macam-macam. Nanti ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Surga pun bertingkat-tingkat tergantung kualitas masing-masing. Betul? Nah, kita semuanya diberi modal oleh Allah. Modalnya sama, waktu 24 jam. Betul? Wonten niki sing wektune modal saya bisa lebih dari 24 jam wonten. Senajan kepala sekolah bisa nggih 24 jam. Wonten sing 24 jam bisa mengatur dunia. Ayo Presiden Amerika atau pundi-pundi melu cawe-cawe. Ngene mungkin ana sing bisa mengatur negara. Ayo Pak Jokowi, Pak SBY, Bu Mega, Bu Gus Dur, Pak Gus Dur. Ngene mungkin ada yang bisa mengatur provinsi, ini kados Pak Ganjar. Ada yang bisa mengatur kabupaten kayak Pak Husen. Ana sing bisa ngatur sekolah kados Pak Saidan. Betul?
Ning kadang-kadang ana sing ngatur diri sendiri mawon mboten saged. 24 jam ngatur awake dhewe kok mboten saged. Anti waktu ana sing go salat, ana sing go kegiatan sosial, ana sing go kegiatan pribadi mawon mboten saged. Jadi derajatnya menungso dengan modal yang sama 24 jam. Dan ada 5 alat saking Gusti Allah. Kula panjenengan badhe mulya napa mboten, badhe dhuwur pangkate napa mboten, tergantung alat anggenipun ginakaken. Iki sing jenenge hidayah atau petunjuk. Kita akan menjadi orang baik atau orang buruk, kita akan menjadi berkualitas atau tidak. Pertama tergantung yang namanya petunjuk panca indera. Betul? Ini yang namanya hidayatul hawasi, panca indera. Kita akan menjadi manusia yang baik atau tidak tergantung untuk apa panca indera kita. Kalau panca indera kita tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, ujung-ujungnya menjadi manusia yang rendah. Maka Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad darokna li jahannama katsirum minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kebanyakan penghuni neraka itu adalah dari bangsa jin dan manusia. Manusia yang seperti apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha, manusia yang mempunyai hati tapi tidak pernah memperhatikan ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, manusia yang mempunyai mata tapi tidak pernah untuk mendengar, untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasmauna biha, manusia yang mempunyai telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am bal hum adall, orang seperti itu belum beda jauh dengan binatang ternak, belum adol, bahkan lebih sesat, lebih jelek dari binatang ternak. Dari ayat ini jelas panas ya, panas ya. Kita berdoa mudah-mudahan panasnya dikurangi oleh Allah. Allahumma ya. Kalau kita tetap panas, mudah-mudahan dengan panas ini, terik ini, Allah menambahkan rahmatnya kepada kita, nambah pahalanya. Allahumma amin ya robbal alamin. Kembali tak baca aja ya, tidak tak kenalkan lebih jauh. Jadi kita diberi alat oleh Allah berupa 5. Yang pertama yang namanya hidayatul hawasi, alat yang berupa panca indra. Kita akan menjadi orang baik atau orang yang tidak baik, kualitas atau tidak, bagaimana kita menggunakan panca indra kita. Betul? Tapi kalau orang yang tidak bisa menggunakan panca indra dengan baik, dihentikan Pak Zainuddin. Saudara-saudara, orang yang tidak bisa memanfaatkan panca indranya dengan baik, kadang-kadang buruknya melebihi hewan. Betul? Sejelek-jelek yang namanya binatang bajing, makanannya kelapa. Betul? Tapi bajingan, kadang-kadang kabel telepon dimakan oleh bajing, kadang-kadang uang kas milik OSIS diambil oleh bajing, kadang-kadang anak tetangga dikerjain oleh bajing, bahkan kadang-kadang ada ibu yang melahirkan dengan susah payah, rela melepaskan air mata, mengenangkan darah, nyawa jadi taruhan. Ada anak yang tega terhadap ibunya. Inilah bajing.
Betul. Jadi manusia itu derajatnya bisa di bawah hewan, bahkan sengisore setan. Di kulurung tahu kurung kabar setan nyolong diesel. Sing nyolong diesel malah bocah SMA. Kalau dari nate mireng anak setan selingkuh. Sing selingkuh malah gurune. Betul. Betul. Jadi maka dari itu kita akan jadi mulia atau tidak mani, tergantung bagaimana cara menggunakan panca indera kita. Betul. Betul. Kalau kita tidak pandai menggunakan panca indera dengan baik, maka rusaklah kita, maka derajatnya kita hancur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua namanya hidayatul akal. Kita akan menjadi baik atau tidak tergantung bagaimana menggunakan akal kita. Betul? Otak boleh Amerika, otak boleh Cina, otak boleh Jepang, monggo, tapi hati tetap Mekah. Betul? Monggo akal kula panjaya jangan dirusak dengan minum-minuman jangan dirusak dengan pemahaman-pemahaman yang keliru. Ada hedonisme, ada materialisme, ada sadisme, ada terorisme, ada hal sifat-sifat yang buruk, kita jangan pelajari. Betul? Tanami sifat yang baik, kita pahami pemahaman-pemahaman yang baik, insya Allah kita akan menjadi orang baik, tergantung bagaimana menggunakan akal kita. Betul? Dan yang ketiga namanya hidayatul adyan. Dari kata din, kita akan menjadi baik atau buruk tergantung bagaimana memahami agama dan bagaimana dalam melaksanakan perintah-perintah agama. Jadi dari itu kita termasuk kalau pengen menjadi manusia yang baik, banyaklah mempelajari perintah agama, mempelajari ilmu agama dan menjalankan dengan sebaik-baiknya. Dan yang keempat hidayatut taufik. Hidayat taufik ini hak prerogatif Gusti Allah. Kita akan menjadi baik atau tidak tergantung kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu disinilah perlu pendekatan diri kepada Allah. Disinilah perlunya kita terus untuk dekat dengan Allah Subhanahu. Proses spiritual inilah penting, termasuk yang dijalani dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah perjalanan spiritual yang pada akhirnya ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di sana ada perintah sholat 5, sehingga wong Jawa gawe syair Isra Mi'raj jeneng Nabi mon salat 5 wajib kanggo muslim sedaya ojo nganti lali sing cinta mawon lali di kelandangan neng terus
Itu ringkasnya peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan Rasul dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, terima perintah sholat 5 waktu. Ini perjalanan spiritual Rasul sampai liqa ketemu Allah, yang akan menerima perintah sholat 5 waktu. Maka dari itu, kalau kita ingin kembali ke Allah dengan selamat, belajar dari peristiwa Isra Mi'raj. Apa yang dipelajari banyak banget, tapi karena waktu yang sangat ringkas, saya tidak akan menyampaikan semuanya. Betul? Betul? Termasuk pertama, Rasul menghadapi ujian-ujian yang berat. Kalau kita semuanya pengen sukses, harus siap menghadapi ujian-ujian yang berat. Pamane sedo, garwane sedo, dihina, dicaci, bahkan diancam pembunuhan, tapi Nabi tetap tegar. Jangankan mundur, tidak, jangankan harta, nyawa dipertaruhkan untuk membela iman. Betul? Betul? Nabi diusir dari saking Mekah, kemudian pergi ke Taif, di Taif dilempari dengan batu, tetap tegar, tetap mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai sorot yang berikutnya ngendiko, jangankan harta, jabatan, nyawa dipertaruhkan untuk bela keimanan. Betul? Sehingga Nabi lulus menghadapi ujian berat, akhirnya pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala diperjalankan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, akhirnya pun ke Sidratul Muntaha. Pelajaran pertama, kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin menjadi manusia yang mulia, kudu siap menghadapi ujian-ujian. Betul? Semua orang akan diuji. Ahasiban nas ayutraku ayakulu amana bahum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan mengatakan kami telah beriman? Tidak. Semua orang yang beriman akan diuji oleh Allah sejauh mana keimanannya. Betul? Betul? Maka dari itu, mari kita siapkan diri untuk menghadapi ujian-ujian berat. Untuk anak-anak muda ini usia-usia SMA, ada 3 ujian yang berat. Yang pertama, food, makanan dan minuman. Sekarang makanan halal banyak, minuman halal banyak, tapi tidak sedikit sekarang anak-anak muda makan yang haram, minum yang haram. Betul? Betul? Kalau kadang-kadang nang dalan kayak ini mabok. Ini. Mabok lagi, mabok lagi, mabok lagi, mabok lagi, mabok lagi, mabok lagi, mabok lagi. Kalau memang hamba penuh dosa, jangan kau hukum hamba dengan bencana. Walau sedetik saja, beri waktu untukku untuk bertobat padamu ya Rabbi. Turi-turi putih ditandur nang kebon nangkung, ana tenonggo wadah jeruk gegeden bokong gegeden. Turi-turi ini akhirnya ODGJ. Betul? Ini uteknya ora dinggo, rusak gara-gara seneng minum-minuman keras. Kados ngendikanipun Mas Roma Irama nang diwayang memang. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Aku kira padamu, dulu aku memang suka.
Sebelum aku tahu kau menyatu jiwaku. Sebelum aku tahu kau menyatu jiwaku. Sekarang katakan aku masih di tangan